Kita juga seringkali menjumpai di tiket karcis parkir itu jumpai tulisan seperti ini. Kadang ada tulisannya kehilangan atau kerusakan benda di tempat parkir bukan tanggung jawab pengelola parkir. Nah, kadang seperti itu ya. Yang sial lagi, saya kemarin parkir di suatu tempat perbelanjaan, ada tulisan gede di situ, mohon tidak dikunci stang. Oke, tidak dikunci stang. Di sebelahnya ada tulisan lagi, kehilangan kendaraan bukan tanggung jawab pengelola. Lah terus gimana? Kita nggak boleh ngunci stang, tapi kalau hilang bukan tanggung jawabnya pengelola, tapi tanggung jawab di kita. Loh, ini kan sama dengan memudahkan maling ini kalau motor nggak kita kunci stang. 3, 2, 1, buka bukumu, kita ketemu di T-Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T-Education. Pada podcast kali ini kita akan bicara tentang parkir lagi teman-teman sekalian, sebagaimana sudah kita bahas dalam podcast sebelumnya yang kawan-kawan bisa lihat di sini ya. Hari ini kita akan membahas podcast tentang parkir lagi, tapi kali ini terkait dengan apakah kita bisa minta ganti rugi kalau seandainya ada kerusakan atau kehilangan barang kita di tempat parkir atau bahkan kendaraan kita yang hilang di tempat parkir. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi kawan-kawan sekalian yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktu untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik teman-teman sekalian, walaupun kita selalu berharap ya semoga tidak kejadian pada diri kita, tapi terkadang hal ini menimpa kita. Saya pengalaman 2 kali kehilangan helm di tempat parkir ya. Jadi dan tidak bisa saya lakukan apa-apa. Waktu itu kita nggak tahu ya, saya orang hukum ini, tapi saya nggak tahu itu apa yang nggak bisa saya lakukan. Helm saya hilang di parkiran 2 kali. Ketika saya komplain kepada tukang parkirnya, Pak, ini helm saya hilang ini, gimana ini? Jawabannya tukang parkirnya cuma sangat membagongkan sekali. Oh, ada yang hilang lagi ternyata. Lah, terus gimana ini maksudnya? Ya sudah, lain kali dititipkan saja ke kita. Waduh, ini bukan solusi, ini sudah hilang ini. Ya lain kali titip aja. Oke. Di tempat parkir yang lain helm saya hilang lagi, sudah saya kunci dengan aman, tidak lalai, sudah saya kunci dengan aman, ternyata hilang juga posisinya, di cutter posisinya. Nah ini juga saya komplain, nggak bisa apa-apa, ya salah sendiri, nggak nitipin ke kita mas, udah gitu aja. Nah ini bagaimana sebetulnya secara hukum dan secara aturan teman-teman sekalian. Kita juga seringkali menjumpai di tiket karcis parkir itu jumpai tulisan seperti ini. Kadang ada tulisannya kehilangan atau kerusakan benda di tempat parkir bukan tanggung jawab pengelola parkir. Nah kadang seperti itu ya. Yang sial lagi, saya kemarin parkir di suatu tempat perbelanjaan, ada tulisan gede di situ, mohon tidak dikunci stang. Oke, tidak dikunci stang. Di sebelahnya ada tulisan lagi, kehilangan kendaraan bukan tanggung jawab pengelola. Lah terus gimana? Kita nggak boleh ngunci stang, tapi kalau hilang bukan tanggung jawabnya pengelola, tapi tanggung jawab di kita. Loh ini kan sama dengan memudahkan maling ini kalau motor nggak kita kunci stang ini. Bahkan kemarin ada kasus di satu tempat tempat makan, petugas delivery motornya hilang saat membelanjakan customernya. Ini kan sangat disayangkan sekali teman-teman sekalian. Di tengah kondisi yang sulit seperti ini malah petugas pekerja delivery yang membantu kita malah dicolok motornya. Nah ini kan kondisi yang berbahaya kalau seandainya ini pengelola parkir tidak mau bertanggung jawab. Terus siapa yang mau bertanggung jawab? Bukankah kita telah menitipkan barang kita melalui parkir itu, tapi kenapa ketika hilang tidak mau bertanggung jawab? Nah secara aturan teman-teman sekalian, kita akan coba membahasnya ke dalam 3 pengaturan ya, 2 pengaturan. Yang pertama secara nasional dan yang kedua secara lokal teman-teman sekalian. Nah apa ini maksudnya? Yang pertama secara nasional, kewajiban pengelola parkir untuk mengganti kerugian kalau seandainya ada kerusakan atau kehilangan di tempat parkir itu sebetulnya diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen teman-teman sekalian. Nah, apa hubungannya dengan konsumen? Ya karena sejatinya antara penyedia jasa parkir dengan pengguna jasa parkir ini kan hubungan antara konsumen dengan produsen gitu ya. Jadi pengelola parkirnya sebagai penyedia jasa dan kita sebagai konsumernya atau customernya, sebagai pengguna jasanya. Ya otomatis dalam perjanjian
jasa tersebut tidak boleh secara sepihak memiliki ketentuan baku. Contohnya apa? Dalam karcis parkir ditulis di situ kalau ada kerusakan, kehilangan tidak bisa menjadi tanggung jawab dari pemilik kendaraan. Sedangkan kehilangan, kerusakannya bukan disebabkan oleh kelalaian dari si pemilik. Misalnya motor itu tadi ya saya cerita, helm saya sudah saya taruh di jok ya, saya kunci dengan rapat, malingnya pakai cutter dipotong itu. Kan saya nggak lalai, nggak saya taruh di spion misalnya atau tak geledak begitu saja, itu kan enggak. Artinya bukan kelalaian dari saya. Motor saya kunci dengan rapat misalnya, ternyata masih hilang juga, kan bukan dari saya. Kecuali tadi itu tukang parkir, tempat pengelola parkirnya menyebutkan dilarang mengunci stang, tapi kehilangan tanggung jawab pribadi. Nah ini kan ya apa coba, kita mau mengamankan kendaraan kita nggak boleh mengunci stang. Nah ini tidak boleh ada klausul baku seperti ini, dimana kita nggak bisa nolak loh. Kita tahunya setelah parkir dikasih karcis baru dibaca kita loh, ternyata kalau ada seperti ini bukan tanggung jawab dari pengelola. Kita mau keluar parkir sudah terlanjur parkir toh, kalau kita keluar pasti bayar di situ. Nah ini tidak boleh ada pihak seperti ini karena tidak melindungi konsumen ya. Jadi yang pertama secara nasional ini melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, teman-teman sekalian. Ya silakan dipelajari kembali tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait dengan ganti kerugian dari pengelola parkir kepada pihak pemilik kendaraan ini. Yang kedua kita tinjau dari, karena saya orang pidana, dari hukum pidana. Ada yang menyebutkan pasal 406 KUH pidana ayat 1, disebutkan di situ barang siapa dengan sengaja merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, menghancurkan, menghilangkan barang milik orang lain. Nah, menghilangkan ini artinya kan barang itu dalam kekuasaan dia, ya. Artinya kita telah menyerahkan kendaraan kita, nitip Pak ke tempat parkir itu. Kita serahkan penguasaan itu kepada si penjaga parkir tadi itu. Penjaga parkirnya lalai, ditinggal main handphone, ditinggal keluyuran kemana, nggak ada yang jaga, motornya diambil sama orang. Nah ini kan dapat dikategorikan lalai atau dapat dikategorikan dengan kesengajaan, dengan sadar kemungkinan. Kenapa demikian? Ya kalau motor nggak dijaga, ditinggal ya pasti ada orang yang ngambil di situ. Apalagi nggak boleh ngunci stang, ya dengan gampang dituntun motornya, selesai sudah motornya, hilang sudah di situ. Nah di sini dapat ditarik juga kalau memang ada kesengajaan dan memang itu direncanakan dan lain sebagainya, kita dapat digeser itu pengelola parkirnya dengan pasal 406 KUH pidana, yaitu dengan sengaja menghilangkan barang milik orang lain yang ada dalam penguasaan dia, teman-teman sekalian. Nah ini secara nasional seperti itu. Kemudian ada juga putusan Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa, peraturan Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa yang namanya parkir atau pengelolaan parkir itu merupakan jasa penitipan barang. Jadi kalau menitipkan barang itu kan tanggung jawabnya melekat pada yang dititipi gitu ya, karena amanahnya di situ. Saya nitip barang, saudara saya bayar untuk nitip barang saya. Nah ketika saudara nggak mengamankan barang saya, maka ketika ada kerusakan, kehilangan, tanggung jawab sepenuhnya kepada si yang dititipi barang tersebut, sehingga kita dapat mengajukan ganti kerugian terkait dengan kerusakan atau kehilangan barang yang terjadi di dalam lokasi parkir, teman-teman sekalian. Nah kemudian secara lokal bagaimana? Tadi kan secara nasional ya. Secara lokal bagaimana? Ya tadi disebutkan dalam Perda nomor 3 tahun 2018 di Surabaya ada ketentuannya bahwa setiap pengelola parkir itu wajib mengasuransikan barang yang ada di dalam wilayah parkiran tersebut, yang itu termasuk preminya di dalam karcis parkirnya tadi itu. Nah sepanjang saudara masih megang karcis parkirnya, maka saudara bisa mengklaim kendaraan saudara ketika ada kerusakan atau kehilangan ya. Kalau nggak ada karcisnya gimana kita bisa ngeklaim? Wong barangnya nggak jelas dititipkan di mana, kita nggak dikasih karcis parkir, ketika ada kehilangan atau kerusakan, loh motor saya kok nggak ada. Tugas parkirnya dengan santai kan ngomong, motor yang mana Pak, saya nggak megang motor saudara, ini yang buktinya di sini, mana buktinya nggak ada. Nah seperti itu teman-teman sekalian, ada kewajiban bagi pengelola parkir untuk mengasuransikan barang yang ada dalam wilayah parkiran tersebut ya, sehingga menurut perda tersebut pengelola parkir wajib ini mengasuransikan dengan catatan diberikan karcis parkir, dengan catatan lagi kalau ada kehilangan, kerusakan, pengelola parkiran wajib mengganti atau wajib bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan tersebut ya. Jadi secara aturannya sebetulnya pengelola parkir ini wajib dimintai pertanggungjawaban ketika ada kerusakan atau kehilangan barang di dalam parkiran tersebut. Tapi dalam prakteknya, faktanya setiap karcis parkir ditulisi di situ segala bentuk kerusakan atau kehilangan merupakan tanggung jawab pribadi dari si pengelola, dari si pemilik kendaraan. Ini kan tidak fair. Artinya
bagaimana bisa kita bertanggung jawab atas sesuatu yang telah kita titipkan ke orang lain ceritanya. Ya, apa gunanya kita titipkan kalau ternyata kita harus bertanggung jawab penuh atas barang kita, kan seperti logikanya. Sehingga jangan khawatir, ya walaupun kita tetap berdoa semoga tidak terjadi pada diri kita gitu ya, kehilangan apapun dalam parkiran atau kerusakan apapun, tapi kalau seandainya itu terjadi pada diri kita bisa mengklaim kepada pengelola parkirnya. Ya kalau tidak mau dia membayar atau nggak mau mengganti kerugian, ya dapat kita permasalahkan di ranah hukum, teman-teman sekalian. Ya, jadi itu saja podcast singkat kita pada hari ini, lanjutan podcast sebelumnya terkait tentang parkiran, karena ada beberapa keluhan teman-teman sekalian yang mengeluhkan parkiran, sulapan, parkiran pocong, lain sebagainya. Saat parkir nggak ada, pas keluar narik, barang kita rusak atau hilang nggak mau tanggung jawab. Berarti ini terus bagaimana ini? Kan sangat tidak bertanggung jawab kalau seperti itu ya. Sehingga petugas parkir itu tanggung jawabnya besar sekali, teman-teman sekalian. Amanah yang diberikan kepada yang bersangkutan sangat tinggi sekali, menjaga harta orang di situ ya, sehingga tidak boleh kita salah gunakan begitu saja. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian telah menyaksikan tayangan singkat podcast pada edisi kali ini. Semoga tetap sehat selalu, nanti kita ketemu di Edu. Salam sehat, saya Effendi, sampai jumpa.